Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmiati, NIM 09105802210057. Adapun hakikat dan fungsi film. Yang pertama itu pengertian film. Nah, film merupakan salah satu bentuk seni dan media komunikasi yang menggunakan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan cerita, ide ataupun pesan kepada penonton. Kemudian ada pengertian film menurut para ahli. Andre Bazin mengemukakan bahwa film adalah representasi realitas yang direkam secara mekanis. Selanjutnya ada Sergei Einstein memandang film sebagai seni rupa yang memanfaatkan konten teknik-teknik sinematik untuk menciptakan efek-efek emosional yang intelektual. Ada David Burrett dan Christine Thompson mengemukakan bahwa teori-teori film modern dan memandang film sebagai rangkaian gambar bergerak yang disusun secara statistik. Adapun juga John Lasgard yang menyatakan bahwa film adalah cara untuk mengungkapkan pribadi dan menyampaikan pesan-pesan sosial maupun politik. Ada Laura Mulvey yang mengembangkan teori film feminis dan menyoroti peran gender dalam produksi dan konsumsi film. Ada Aristoteles yang pemikiran Aristoteles tentang drama adalah yang mencakup film sebagai bentuk modernnya dan dapat ditemukan di dalam karyanya yang terkenal yaitu Poetics. Selanjutnya ada sejarah perkembangan film. Sejarah film adalah perjalanan panjang perkembangan media audiovisual yang dimulai dari penemuan teknologi fotografi dan berakhir pada era digital modern. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prasejarah abad ke-19. Pada awal abad ke-19, penemuan teknologi fotografi oleh Joseph Nicophorus dan Louis Daguerre yaitu membuka jalan bagi pengembangan fotografi dan pengambilan gambar bergerak. Yang kedua, pada tahun 1888 yaitu George Eastman mengenalkan kamera roll film yang memungkinkan pengambilan gambar secara berurutan. Adapun eksperimen awal atau di akhir abad ke-19 yaitu Thomas Edison dan William Candler Dickson menciptakan kinestoscope pada tahun 1891, yaitu sebuah mesin pemutaran film pertama yang digunakan untuk menonton film secara individu. Yang kedua, pada tahun 1895, yaitu Louis Lumière dan Augustin Lumière memperkenalkan bioskop pertama kali di dunia dan memulai era film adegan pemutaran film-film pendek mereka. Kemudian ada era bisu, yaitu pada tahun 1895 sampai dengan 1927. Periode ini ditandai dengan berkembangnya industri film di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Prancis, dan juga Jerman. Ada Charlie Chaplin, Buster Keaton, dan Dwi Griff adalah beberapa tokoh penting dalam era film bisu ini. Kemudian pada tahun 1927 film bersuara pertama The Jazz Singer dirilis di era emas Hollywood pada tahun 1930 sampai dengan 1950-an, yaitu Hollywood menjadi pusat industri film yang dominan yang menghasilkan film-film populer dan juga ikon. Yang kedua, teknologi warna mulai digunakan secara luas dalam film pada tahun 1930-an. Yang ketiga, ada studio-studio besar seperti MGM, Warner Bros, dan Paramount Pictures mendominasi pasar film di global. Kemudian ada era modern sampai dengan sekarang, yaitu berkembangnya teknologi seperti sinematografi berwarna, efek khusus, dan digitalisasi mengubah landscape industri film. Yang kedua, ada era ini ditandai dengan munculnya sutradara inovatif seperti Stanley Kubrick, Stephen, dan lain sebagainya. Adapun perkembangan format file seperti IMAX, 3D, dan format digital. Era digital sampai dengan era digital 2000-an sampai dengan sekarang. Tahun 2000, perkembangan teknologi digital merubah produksi, distribusi, dan konsumsi film secara radikal. Yang kedua, film-film blockbuster dengan efek khusus canggih menjadi tren, sementara platform streaming seperti Netflix dan Amazon Prime mengubah cara penonton mengakses konten film. Adapun hakikat film, yang pertama komponen film, framing yaitu cara mengatur tata letak. Yang kedua, suasana dan
mood film, editing, proses penggabungan adegan-adegan menjadi satu kesatuan cerita, ada dialog percakapan antar karakter dalam film, musik, penggunaan musik memperkuat emosi dan suara dalam film, efek suara, suara-suara tambahan yang mendukung adegan tertentu, narasi dan pencitraan. Setiap film memiliki narasi yang mengikuti alur cerita tertentu, baik itu linear maupun non-linear. Makna dan simbolis. Film seringkali mengandung makna mendalam dan simbolis, memerlukan pemahaman mendalam dari penonton. Simbol-simbol tersebut dapat menggambarkan konsep-konsep abstrak atau penyampaian pesan tertentu. Media hiburan. Fungsi utama film sebagai media hiburan yaitu untuk menghibur penonton melalui cerita visual dan audio yang menarik. Media edukasi. Adapun ekspresi seni, film adalah bentuk ekspresi seni yang memungkinkan para pembuat film untuk menyampaikan ide, pandangan, dan emosi mereka melalui karya-karya visual dan audio. Kemudian fungsi film yang terakhir adalah film memiliki kemampuan untuk menjadi media komunikasi yang efektif. Kemudian berbicara mengenai ruang lingkup dalam sinematografi, maka akan berkaitan dengan aspek produksi atau pembuatan film. Di itu sendiri terkait hal tersebut ada beberapa aspek utama di ruang lingkup sinematografi. Yang pertama ada penelitian dan perencanaan. Kemudian ada pencahayaan. Nah, perencanaan termasuk dalam pemilihan lokasi, pengaturan cahaya, pemilihan kamera dan juga peralatan teknis. Kemudian ada ruang lingkup sinematografi. Yang pertama ada framing dan komposisi, ada teknik pengambilan gambar, ada pemilihan lensa dan juga ada warna dan grading.